Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri din wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini ucapkan terima kasih yang telah bersedia mengorbankan waktunya. Kalau meluangkan waktu juga terasa sedikit sulit. Mungkin terima kasih hari ini kesulitan itu sudah dilepas. Selalu bersalam, mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad sahabatnya. Pada mengikuti hingga akhir dulu, mudah-mudahan kita sekalian yang ada di forum ini mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Yang kami hormati Ibu Bapak Dewan Guru, sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kedatangannya. Yang mana di kegiatan ini bukan untuk dijamu ya. Iya. Insya Allah ada gitu. Kemudian banyak. Hari ini judulnya diseminasi. Ya, ada yang diseminasi. Diseminasinya harus Pak diseminasi. Tentang diskusi pemahaman pengalaman tentang budaya positif. Sebenarnya materi mah kayaknya udah bosan karena disampaikan dari beberapa diseminasi, baik angkatan Pak Asep waktu itu kalau saya 6, lalu angkatan Pak Harun, Bu Dede, Bu Sipa mungkin kemarin ya. Dan hari ini pun sebenarnya apa yang akan disampaikan itu sama karena kita satu angkatan dan yang disampaikannya pun sebenarnya harusnya sama. Ya. Jadi itu tentang budaya positif. Tapi di sini judulnya juga diskusi pemahaman. Jadi bukan tentang materi yang akan disampaikan, hanya kita diskusi saja. Mungkin apa yang sudah diterapkan di sini, yang baiknya akan ditingkatkan, yang kurangnya mungkin mari kita sama-sama perbaiki. Ya, next. Nah, diawali dari tujuan pendidikan, mungkin kita sama-sama sudah di luar kepalanya. Ya. Bahwa menurut Ki-Haji Dewantara itu salah satunya kata poinnya adalah menuntun. Kalau kata Bu Sipa itu menuntun sama ketika kita menuntun anak gitu ya, menuntun anak ya seperti itulah kita posisinya ya. Karena anak mempunyai kodrat yang beraneka ragam ya, yang harus kita istilahnya kalau dianggap sebuah tumbuhan itu menumbuhkan padi menjadi padi, jagung menjadi jagung seperti itu ya. Tugas kita adalah menggemburkan tanahnya, memberi pupuk, menghilangkan ulat dan lain sebagainya. Itu mungkin. Dan salah satu hal yang mendukung untuk pendidikan tersebut yaitu kita menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin positif. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Sama-sama kita ketahui bahwa kalau kita membahas tentang disiplin, biasanya yang ada dalam pikiran kita itu adalah aturan, ya, hukuman dan lain sebagainya. Tetapi pada sebenarnya menurut beberapa ahli bahwa disiplin itu tidak mesti hanya berupa hukuman dan aturan ya, tetapi adalah kontrol diri. Jadi kontrol diri dari siswa atau kita itu sendiri tentang keyakinan untuk ya tadi mematuhi apa yang diyakini gitu, bukan karena ada satu aturan. Misalkan seperti ini, kita datang tepat waktu ke sekolah, bukan karena hanya satu aturan bahwa sekolah ini mempunyai aturan bahwa harus datang tepat waktu gitu, tetapi kita dari dalam diri kita sendiri muncul bahwa diyakini ketika kita misalkan datang tepat waktu maka akan berbalik kepada kita manfaatnya. Kita tidak tergesa-gesa, misalkan seperti itu, atau kita tidak, ya tadi walaupun bukan karena hukuman, ketika kita datang tepat waktu, ya misalkan yang lain mendapat hukuman, kita tidak seperti itu. Atau yang lebih jauhnya ya kita berdasar apa yang kita lakukan itu adalah berasal dari sesuatu yang kita yakini gitu. Atau contoh yang lainnya, misalkan ketika kita menggunakan helm ketika menggunakan motor gitu. Kita meyakini bukan hanya karena takut ditilang oleh polisi. Kita meyakini dengan helm ini misalkan
salah satu cara untuk meminimalisir misalkan kecelakaan atau memberikan kita keselamatan seperti itu. Yang amit-amit misalkan kita kecelakaan, maka akan diminimalisir ya tingkat kecelakaan tersebut dan lain sebagainya. Jadi kita melakukan sesuatu tidak hanya karena ada aturan, tetapi emang diyakini bahwa hal tersebut akan bermanfaat untuk kita. Ya, itu makna disiplin menurut teori kontrol. Kalau ini ada choice theory dari William Glasser. Ya, dan yang pasti semua perilaku itu mempunyai tujuan ya, Ibu Bapak. Jadi orang, siswa, guru, dan warga sekolah yang lainnya ketika melakukan suatu kegiatan tidak mungkin dia tidak mempunyai tujuan. Contoh, misalkan dia mengerjakan tugas. Ini menurut teori motivasi ada 3 ya. Dia mengerjakan tugas itu karena dia menghindari hukuman. Misalkan ketika dia tidak mengerjakan tugas, maka dia tidak mendapatkan nilai atau dia akan dihukum keliling lapang misalkan. Maka dia takut lalu dia mengerjakan tugasnya misalkan seperti itu. Atau yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Oh, saya mengerjakan tugas itu karena saya pengen nilai misalkan. Nah, yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri. Apa contohnya ya? Saya mengerjakan tugas itu karena saya sekolah di SMK misalkan. Sekolah di SMK, perbedaan dengan di SMA adalah kompetensinya. Maka ketika saya mengerjakan tugas, maka kompetensi saya itu akan meningkat. Ketika saya tidak mengerjakan tugas, maka kompetensi saya tidak meningkat misalkan seperti itu. Jadi ada keyakinan yang berasal dari diri sendiri ya, untuk mengerjakan sesuatu. Itu teori motivasi 3 ya. Lalu nanti juga akan ada namanya 5 posisi kontrol. Jadi ketika misalkan seorang anak atau seseorang melanggar, kita biasanya di posisinya sebagai apa? Apakah kita sebagai penghukum? Apakah kita menjadi pembuat rasa bersalah? Apakah sebagai teman atau pemantau atau justru manajer seperti itu? Dan juga seperti tadi ketika anak melakukan suatu pelanggaran, itu mungkin dia memenuhi 5 dari kebutuhan dasar manusia. Apakah karena bertahan hidup, apakah penguasaan, apakah karena caper misalkan kasih sayang, mencari kasih sayang, atau kesenangan saja dan kebebasan misalkan seperti itu. Itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, pertanyaan pemantiknya adalah bisakah kita mengontrol seseorang? Ilustrasinya mungkin Ibu Bapak sudah pernah ada ice breaking gitu ya. Ada seseorang yang dikasih sesuatu seolah-olah sesuatu yang berharga gitu ke dalam tangannya, dan si temannya yang lain berusaha agar yang sesuatu yang berharga itu dibuka, sementara amanatnya ke si A itu jangan sampai dibuka ke orang lain. Maka dalam kesempatan itu si A tetap dia tidak mungkin membuka gitu, karena dia mempunyai keyakinan bahwa ini berharga dan tidak boleh berpindah tangan ke orang lain seperti itu. Artinya apa? Artinya orang lain itu tidak bisa mengontrol orang lain ya. Jadi seseorang tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol dirinya adalah diri mereka sendiri seperti itu ya. Nah, seperti tadi dijelaskan bahwa makna disiplin itu ya lebih ke motivasi intrinsik ya, motivasi dari diri sendiri bahwa kita melakukan sesuatu itu bukan karena orang lain, tetapi karena motivasi diri sendiri untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu ya. Lalu ada juga namanya nilai kebajikan universal. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal ini nilai yang sifatnya positif ya, dan merupakan tujuan yang mulia. Dan ini bersifat universal, jadi dia lintas bahasa, lintas suku, lintas agama. Jadi orang lain mengakui gitu. Contohnya seperti ini. Ini nilai-nilai kebajikan universal. Ada peduli, rajin, integritas. Jadi orang mengakui bahwa ini suatu kebajikan ya. Keterus-terangan, keberanian, kebahagiaan, kebersihan, kreatif, semangat, dan lain sebagainya. Mungkin Ibu Bapak bisa lihat di slide berikut ini. Lalu berikutnya, ketika tadi di sekolah itu supaya ada disiplin berarti ada sesuatu yang harus diyakini. Nah, ini ya ada berkaitannya dengan pembuatan keyakinan kelas. Mungkin Ibu Bapak sudah pernah
membuat ya keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Jadi keyakinan kelas ini salah satu untuk mendukung motivasi intrinsik anak tadi gitu ya. Jadi mengembalikan ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan karena akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi ketika anak melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu karena keyakinan mereka, maka akan berbeda dengan dia melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu karena ada aturan gitu. Seperti itu. Nah, untuk tahapan-tahapannya saya pernah mempraktekkan di kelas 10 pada beberapa hari yang lalu. Jadi yang pertama adalah anak-anak mengumpulkan aturan gitu ya. Jadi sok aja kita dipinta ke anak apa aturan yang kira-kira menurut kalian bisa kita sepakati, maka anak menjawab misalkan buanglah sampah pada tempatnya, datang tepat waktu misalkan, menghormati guru, tidak bermain handphone saat pembelajaran misalkan, tidak makan ketika pembelajaran dan lain sebagainya, maka anak akan memberikan respon gitu ya berupa aturan-aturan yang menurut mereka bisa disepakati. Nah, setelah terkumpul yang berikutnya adalah mengaitkan dari aturan yang tersebut ke nilai kebajikan yang tadi. Nilai kebajikan yang ini, misalkan anak memberikan aturan datang tepat waktu, kira-kira nilai kebajikannya yang mana? Ada anak yang berpendapat, oh ini Pak kayak katanya untuk datang tepat waktu itu ke tanggung jawab, bisa ya, atau ke kejujuran misalkan bisa, atau ke komitmen bisa. Jadi anak mengaitkan dari peraturan-peraturan tadi yang dikumpulkan itu dikaitkan dengan satu nilai keyakinan kebajikan universal ya. Nah, setelah dapat maka kebajikan-kebajikan universal yang sama maka diambil satu, misalkan tadi dari kebersihan itu ke tanggung jawab, terus dari datang tepat waktu itu katanya ke tanggung jawab. Nah, maka yang jadi keyakinan kelas itu adalah tanggung jawab. Nah, itu, ya. Nah, setelah ada keyakinan kelas tanggung jawab, maka penerapannya berikutnya adalah membuat sebuah ini tabel T. Misalkan tanggung jawab. Apa yang bisa ditanggung jawabkan di sekolah? Ya, anak sekarang membuat dibalik jadi detail gitu ya. Jadi misalkan dari tanggung jawab ini piket kelas itu kan bentuk tanggung jawab. Membayar kas itu tanggung jawab. Membawa botol minum dari rumah untuk mengurangi sampah misalnya itu bisa tanggung jawab. Menghormati guru mungkin bisa tanggung jawab. Atau ada nilai kebajikan yang lain misalkan. Jadi ketika dipraktekkan ternyata anak bisa menerapkan dari tanggung jawab itu kembali ya jadi menjadi sebuah aturan yang disepakati seperti itu. Itu namanya tabel T. Ya. Nah, untuk berikutnya seperti yang disampaikan tadi, ketika anak mengerjakan sesuatu itu karena adanya tujuan gitu ya. Tadi ada yang karena menghindari hukuman, ingin mendapatkan imbalan, nilai, pujian dan lain sebagainya, atau dia mengerjakan itu untuk menghargai diri sendiri. Ya, dia sebagai pelajar tugasnya apa? Dia sadar untuk belajar gitu ya, maka dia belajar. Dia sebagai pelajar harus menghormati yang lebih tua, dia laksanakan itu karena dia yakin, maka dia melaksanakan. Tidak hanya untuk mendapat pujian atau tadi menghindari hukuman seperti itu. Itu ada teori kontrolnya. Ya, idealnya sih kita ada di posisi nomor 3 ya untuk menghargai diri sendiri. Tapi ini sangat-sangat butuh waktu yang luar biasa. Ya, perlu komitmen dan konsisten dalam melaksanakannya. Tidak bisa 1-2 hari, 1-2 minggu, 1-2 bulan itu bisa terlaksana. Tapi yang pasti, yang penting adalah kita berupaya kita mewujudkan hal itu. Kalau dari kata Agib itu mungkin 3M ya. Mulai dari sendiri kita laksanakan, misalnya kita sebagai guru menjadi teladan atau mengajak yang lain, lalu mulai dari hal yang kecil, lalu yang pasti mulai dari sekarang ya seperti itu. Nah, berikutnya adalah tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ada satu contoh kasus, si A ketika jam istirahat suka malak makanan teman-temannya gitu. Kira-kira menurut ibu bapak apa yang akan dilakukan? Ya, apakah akan menghukumnya dan lain sebagainya? Ya, jadi rata-rata guru akan menanya, kira-kira kenapa anak itu memalak? Mungkin saja malaknya itu karena dia memenuhi 5 kebutuhan dasar, salah satu dari 5 kebutuhan dasar manusia. Mungkin karena dia bertahan hidup, misalkan gini, Pak,
saya di rumah belum makan, ibu saya gak masak, bahkan gak punya beras sudah 2 hari, saya lapar, maka saya malak teman-teman saya. Misalkan seperti itu, mungkin ya. Mungkin seperti itu. Atau yang kedua, mungkin karena kekuasaan, jadi dia pengen jadi seorang pemimpin gitu ya, ketua geng misalkan. Jadi dia pengen dihormati oleh yang lain sehingga orang lain supaya takut ya. Maka dia malak teman-temannya. Hanya sebatas kekuasaan, sebenarnya dia tidak lapar. Dia tidak pengen makan, cuman ya karena dia pengen teman-temannya misalkan mengakui bahwa dia sebagai sesuatu yang kalau bahasa Indonesia jagger gitu ya, maka dia melakukan. Atau yang ketiga karena dia caper misalnya. Dia itu kalau biasa-biasa saja mungkin tidak dikenal teman-teman atau guru-guru, maka dia membuat suatu gebrakan gitu mungkin gitu ya. Karena pengen diterima gitu ya, pengen ada perhatian dari guru atau dari temannya, maka dia melakukan itu supaya apa? Supaya ada respon misalkan seperti itu. Atau hanya kesenangan saja yang keempat. Karena ya senang aja gitu malah teman-temannya. Atau karena kebebasan, karena saya tidak mau diatur misalkan dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi kita atau seseorang melakukan sesuatu itu pasti dia mempunyai tujuan. Nah, mungkin salah satunya itu karena dia memenuhi kebutuhan hidup ini. Kebutuhan dasar manusia ini ya, 5 ini. Lalu berikutnya ada namanya miskonsepsi. Ya, sambil menunggu kita lanjutkan. Hukuman dan penghargaan. Nah, ada yang menyebutkan bahwa sebenarnya penghargaan dalam bentuk barang misalkan itu juga merupakan suatu hukuman katanya. Misalkan suatu saat anak melakukan suatu kebaikan, lalu guru itu dikasih uang misalkan atau dikasih hadiah berupa barang. Ketika suatu saat dia melakukan hal yang sama kebaikan tersebut, ternyata guru atau yang ini tidak ngasih uang sekarang mah. Kira-kira apa yang terjadi? Mungkin ada rasa kecewa gitu ya. Hanya kemarin mah saya berbuat baik teh ada dikasih sesuatu gitu. Kok sekarang tidak? Nah, mungkin seperti itu maksudnya. Jadi kalau bisa kita sebagai pendidik ke anak itu tidak memberikan penghargaan berupa barang yang ya apalagi kita tidak bisa konsisten terus-menerus gitu ya. Yang boleh itu adalah apresiasi. Misalkan ada anak yang membersihkan selasar kelas gitu tanpa diperintah, maka kita berikan apresiasi. Ya. Jadi kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali misalkan gitu ya pada saat menolong murid baru di kelas. Pada saat misalkan membantu membersihkan kelas, pada saat menyapu selasar lab misalkan dan lain sebagainya. Kalau pengakuan atau apresiasi seperti itu dianjurkan malah. Jadi yang mungkin tidak boleh itu berupa barang gitu ya, yang kita tidak bisa terus-menerus gitu. Karena apa? Karena efeknya nanti mungkin anak ya mungkin saja kita berharap gitu ya, berharap bahwa saya ketika mengerjakan suatu kebaikan, sugan we dikasih apa sama guru A misalkan seperti itu ya. Jadi itu dihindari kalau menurut teori yang sini. Nah, kita coba lihat sebelum kita mempelajari tentang hukuman dan konsekuensi, ini ada tindakan guru ya. Pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah, mencatat 100 kali gitu. Itu hukuman atau konsekuensi. Lalu yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket karena 2 kali terlambat hadir di sekolah. Ya, ini adalah hukuman. Ya, ini dihindari. Jadi yang berupa fisik gitu ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Ini juga hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi misalkan ada teman yang kertasnya dicoret-coret lalu oleh itu digantikan. Nah, itu bukan hukuman, itu konsekuensi karena dia menggantikan dari apa yang menjadi kesalahan. Ini masih boleh. Lalu membersihkan tumpahan air di meja tulis karena kesenggol pada saat belajar. Nah, jadi kalau disuruh membersihkan karena kesenggol, itu bukan hukuman, itu adalah konsekuensi.
Lalu meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Nah, ini berupa hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, kalau tadi kan lari mengelilingi lapangan karena terlambat hadir di sekolah, itu berupa hukuman. Tapi kalau larinya dalam pelajaran PJOK itu konsekuensi. Karena lari dalam pelajaran PJOK itu masih dalam ranah pelajaran gitu, itu diperbolehkannya. Bukan diperbolehkan, itu masuknya ke konsekuensi ya. Seperti itu. Nah, lalu berikutnya, nah ya kembali kita ke miskonsepsi. Dalam miskonsepsi yang pertama adalah penerapan budaya positif berarti tidak aturan atau konsekuensi. Ya, tidak ya. Jadi tetap dalam bermasyarakat itu ada tatanan atau aturan dengan konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Jadi dalam penerapan budaya positif, guru melatih kesadaran, rahmat, aman, ngerikot kan? Ya. Dalam bermasyarakat selalu ada tatanan atau aturan dengan konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Jadi tidak mesti ketika sudah ada penerapan budaya positif tidak ada aturan, enggak ya. Jadi tetap ada konsekuensi pada kenyataannya di sekolah seperti itu. Lalu dengan membuat keyakinan kelas, misalkan ditempel di dinding, di halaman dan lain sebagainya, sehingga tidak harus ada aturan, enggak ya. Jadi kesadaran diri itu biasanya butuh waktu. Jadi bagus misalkan keyakinan kelas, slogan dan sebagainya ditempel, tapi tetap upaya untuk mewujudkan itu harus tetap dilakukan setiap hari, misalkan melalui pembiasaan dan lain sebagainya ya. Lalu berikutnya miskonsepsi yang ketiga, semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif diselesaikan dengan restitusi. Jadi kadang-kadang tidak mesti ya, karena ada beberapa yang apalagi misalkan yang merusak fasilitas umum gitu ya. Misalkan menghancurkan jendela gitu ya, membolongi tembok misalkan. Kalau itu mungkin tidak bisa dengan restitusi. Karena kalau restitusi itu kan nanti ada tahapannya gitu ya. Jadi tetap ada konsekuensi ya kalau untuk hal-hal yang seperti itu ya. Lalu ini untuk kembali ke hukuman, konsekuensi dan restitusi. Salah satu yang kita bahas misalkan ini. Kalau hukuman itu biasanya bentuknya tidak nyaman untuk murid atau untuk jangka waktu panjang ya. Seperti tadi ketika terlambat, hukumannya push up, lari keliling lapangan misalkan, dan lain sebagainya. Biasanya ke anaknya itu tidak nyaman ya. Dalam jangka waktu panjang, mungkin di depan kita anak tidak apa-apa gitu, biasa-biasa saja, tapi di belakang mungkin dia merasa malu atau misalkan dendam gitu mungkin saja ya. Seperti itu. Itu ciri dari hukuman. Lalu kalau konsekuensi itu mungkin tidak nyaman tapi untuk jangka pendek ya. Seperti tadi ada anak yang menumpahkan air di meja lalu disuruh membersihkan. Anak mungkin ada sedikit tidak nyaman karena disuruh gitu ya untuk membersihkan, tapi dalam dirinya ya ini kan kesalahan saya gitu ya. Jadi tidak nyamannya itu biasanya dalam jangka waktu pendek. Nah, kalau restitusi nanti ini menguatkan murid. Oh, saya melakukan kesalahan, saya harus merasa bahwa itu salah dan saya harus menjadi solusinya kalau restitusi seperti itu. Tanpa harus ini oleh pihak lain gitu. Jadi ketika dia menumpahkan minuman, tidak ada orang lain menyuruh pun, maka dia akan membersihkannya. Karena ini adalah salah satu, saya sudah salah, saya merasa salah, dan saya akan menebus kesalahan ini dengan solusi yang berasal dari saya. Saya akan membersihkan seperti itu. Itu kalau restitusi seperti itu. Itu mungkin salah satunya ya. Kita lanjut. Ibu Bapak coba setuju atau tidak? Yang pertama adalah hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Ya, silakan dijawab masing-masing, mungkin dalam diri masing-masing, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Lalu yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Seperti tadi misalkan ada anak yang terlambat, maka sebagai hukumannya dengan hal yang positif, misalkan menghafal surat pendek atau menulis atau membaca buku misalkan. Apakah seperti itu? Setuju atau tidak? Silakan dijawab masing-masing saja. Lalu berikutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak.
Seperti tadi ya, apakah benar penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi, apalagi penghargaan yang berupa barang gitu ya. Lalu membuat anak merasa bersalah memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Nah, seperti itu ya. Nah, berikutnya ada namanya 5 posisi kontrol. Nah, ini ya. Kita mau sebagai apa? Sebagai guru, apakah sebagai penghukum? Kalau penghukum, biasanya ciri khasnya adalah misalkan ketika ada anak yang terlambat, kalau dia sebagai penghukum, maka akan menghardik, akan memarah-marahi dengan bahasa yang tinggi gitu. Jadi dengan bahasa seperti itu biasanya ciri khas dari penghukum. Kalau pembuat orang merasa bersalah, biasanya guru itu berceramah, kenapa kamu terlambat? Ibu kecewa loh, kenapa kamu terlambat? Seharusnya kamu datang. Nah, seperti itu. Jadi anak, oh iya Bu, minta maaf, saya tadi ini, saya minta maaf. Jadi anak merasa bersalah gitu ya. Itu sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kalau sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya, misalkan pas ditanya, kenapa kamu terlambat? Oh ibu, tadi malam misalkan saya membantu ibu membuat kue sampai gak terasa ternyata sampai larut malam sehingga tidurnya larut malam dan bangunnya kesiangan sehingga saya ini. Nah, misalkan kalau sebagai teman ya gimana lah ngobrol sebagai teman sehingga anak istilahnya pada akhirnya dia tetap menyadari kesalahannya tapi tidak ada dia merasa bersalah atau bukan tidak bersalah. Dia tetap mengakui kesalahan tapi tidak seperti yang tadi gitu ya. Ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat ibu pernah bantu. Nah, seperti itu ya. Jadi kira aku tuh ayo datangnya ke sekolah pagi-pagi gitu ya. Jangan terlambat lagi. Seperti itulah. Jadi seperti ke teman lah. Kalau pemantau itu biasanya sifatnya datar. Kamu tahu peraturan di sini. Jadi tidak menghardik tapi juga tidak sebagai teman. Jadi biasanya datar gitu ya. Nadanya pun tidak terlalu tinggi, tidak juga terlalu seperti tadi ke teman. Apa peraturannya? Kenapa kamu terlambat? Misalkan. Apa konsekuensinya kalau kamu terlambat? Seperti itu. Nah, kalau yang manajer itu biasanya apa yang kita yakini. Kamu kenapa terlambat? Misalkan, lalu dijelaskan. Kamu tahu kalau terlambat itu benar apa salah? Misalkan salah. Lalu gimana solusinya? Ya misalkan anak memberikan solusi sehingga di hari berikutnya itu anak tersebut tidak terlambat lagi. Walaupun itu butuh waktu yang lumayan panjang gitu ya. Tidak bisa 1-2 hari itu berhasil. Seperti itu. Lalu berikutnya, nah ketika ada suatu permasalahan, ini ada namanya segitiga restitusi. Ya, jadi ada tahapan-tahapannya gitu ya. Jadi ketika kita ambil contoh yang gampang saja ya, anak terlambat. Jadi langkah yang pertama adalah kita stabilkan identitasnya dulu. Misalkan ditanya dulu, kenapa kamu terlambat? Tadi dijelaskan, misalkan saya membantu ibu membuat kue sampai larut malam dan lain sebagainya seperti tadi. Ya, maka guru adalah menstabilkan dulu, oh iya, memang membantu ibu itu wajib gitu ya. Lalu ya harus dilakukan seperti itu sebenarnya. Kita harus membantu orang tua misalkan. Kita harus membantu karena itu juga misalkan nanti untuk kita juga misalkan dan sebagainya dia distabilkan. Lalu yang kedua adalah stabilkan validasi tindakan yang salah. Nah, menurut kamu terlambat itu benar apa salah? Seperti itu. Mungkin jawaban anak salah, Bu. Nah, yang ketiga adalah meyakinkan keyakinan. Nah, kalau kamu merasa salah, kira-kira keyakinan kelas mana yang dulu kita yakini, kita buat, yang kamu langgar? Misalnya, oh Bu, saya melanggar tentang tanggung jawab yang tadi gitu. Nah, menurut kamu kira-kira gimana solusinya? Jadi solusinya pun itu berasal dari anak gitu ya. Oh Bu, berarti saya misalkan membantu orang tuanya jangan terlalu larut malam. Lalu mungkin di subuhnya saya pasang alarm atau dibantu saudara untuk membangunkan gitu misalkan seperti itu dan lain sebagainya sehingga setelah itu guru memantau apakah di hari berikutnya anak tersebut terlambat lagi gitu ya. Kalau sebagai manajer seperti itu. Jadi dipantau gitu ya. Kalau ternyata terlambat lagi apa solusinya? Kalau ternyata terlambat lagi apa? Sampai anak tersebut
suatu saat tidak terlambat. Jadi itu ya. Jadi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelasnya yang menurut dia apa yang dilanggar ya, sehingga pada akhirnya nanti anak memberikan solusi sampai di hari-hari berikutnya tidak akan melanggar lagi. Itu namanya segitiga restitusi. Jadi seperti ini contohnya. Jadi guru berkata ketika itu berbuat salah itu hal yang manusiawi. Itu menstabilkannya. Tidak ada manusia yang sempurna. Lalu Bapak Ibu juga pernah buat salah. Kita bisa pasti menyelesaikan permasalahan ini contohnya ya. Mungkin penerapannya berbeda antara tiap anak gitu ya. Lalu Bapak tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya itu misalkan. Lalu atau kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri seperti itu? Lalu yang kedua adalah validasi kebutuhan. Kalau ketika anak sudah menyampaikan kesalahannya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Atau kamu pasti punya alasan melakukannya. Apa yang penting bagi kamu seperti itu. Lalu maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apa kamu bisa lakukan lebih baik besok lagi dan lain sebagainya ya. Jadi itu untuk validasinya itu memvalidasi bahwa tindakan yang salah yang tadi dilakukan itu anak sadar salah gak seperti itu. Jadi itu ya. Kalau anak sudah sadar salah, maka yang ketiga adalah kira-kira nilai apa yang dilanggarnya seperti tadi. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Nilai-nilai universal apa yang kita sepakati? Ya. Jadi itu contohnya. Nah, ini contoh kejadiannya seperti tadi. Misalkan ini contoh saja ini ya. Davian adalah siswa kelas 10 di SMK Negeri 1 Cisoang. Nah, pada saat jam pelajaran, Davian loncat pagar untuk bolos sekolah. Hal itu ternyata diketahui oleh temannya dan dilaporkan kepada wali kelas. Keesokan harinya wali kelas memanggil Davian karena merasa bahwa ada keyakinan kelas yang tidak diikuti oleh Davian. Nah, keyakinan kelasnya ini setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu merasa senang. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu bertanggung jawab. Nah, ini silakan Bapak Ibu mungkin kira-kira solusinya seperti apa kalau kita merujuk pada segitiga restitusi yang tadi ya. Yang pertama adalah apa? Berarti menstabilkan identitas. Jadi Daviannya dipanggil, ditanya kenapa loncat pagar misalkan. Oh Pak, saya loncat pagar itu karena saya ada keperluan. Sementara gak bisa keluar, misalkan di rumah ibu sakit, misal seperti itu. Atau mau merokok, misalnya saya mau merokok di warung gak kuat saya misalnya. Atau mau tawuran mungkin. Nah itu hal-hal yang pertama itu adalah tanya dulu ya seperti itu. Apa kalau ternyata alasannya yang tidak, misalkan tadi tidak merusak fasilitas, maka gunakan restitusi. Ya, kenapa? Oh saya keluar itu karena seperti tadi mau beli obat buat keluarga sementara ini, walaupun sebenarnya kalau bicara baik-baik gak mungkin guru atau petugas piket tidak membiarkan pulang gitu ya. Ini contoh saja contoh. Atau apapun lah yang kira-kira ini ya. Anak loncat pagar itu alasannya seperti apa. Lalu yang kedua, setelah ditanya ya validasinya benar gak tindakan loncat pagar itu misalkan. Oh, tidak benar Pak misalkan. Harusnya seperti apa? Nah, seperti apa ini. Kan harusnya saya bicara baik-baik dengan ini, lalu tidak loncat pagar, apalagi untuk merokok misalkan, untuk pergi ke ini. Kira-kira keyakinan kelas yang mana saja yang dilanggar. Nah, nanti solusinya juga sebisa mungkin itu berasal dari anak, karena kalau solusi berasal dari yang disepakati pada saat pertanyaan itu jadi sebuah keyakinan. Jadi ketika tadi kembali ke disiplin yang melakukan atau tidak melakukan sesuatu karena suatu keyakinan, lambat laun itu akan menjadi suatu budaya yang positif seperti itu. Jadi bukan hanya karena ada satu peraturan gitu ya, tapi ada sesuatu yang diyakini benar gitu. Tadi atau diyakini salah. Oh, saya gak boleh loncat pagar, saya gak boleh bolos sekolah, saya gak boleh berbuat buruk, berbuat negatif gitu ya, seperti itu. Ya, itu saja Ibu Bapak mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya.
Jadi dari apa yang disampaikan tadi, yang pertama adalah tentang makna disiplin itu sendiri. Kita sama-sama tahu bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita sebenarnya tidak bisa mengontrol anak, ya apalagi dengan jumlah yang sangat banyak gitu. Kita hanya bisa menuntunnya gitu. Tadi kalau ininya sebagai manajer atau mungkin sebagai teman tadi masih boleh ya, sebagai pemantau gitu ya, dan lain sebagainya. Ya, lalu jadi idealnya disiplin itu harus berasal dari diri masing-masing gitu munculnya, tidak hanya dari aturan yang berlaku, walaupun di kenyataannya tidak ada di suatu daerah atau di suatu tempat, di suatu sekolah yang tidak ada aturan. Tetap pasti ada ya, seperti itu. Lalu yang berikutnya tadi kita belajar juga tentang teori motivasi. Jadi semua perilaku itu mempunyai tujuan ya. Anak berbuat sesuatu itu pasti mempunyai tujuan. Apakah untuk menghindari hukuman, apakah untuk mendapatkan imbalan, atau tadi untuk menghargai diri sendiri. Lalu kita sebagai guru mau di posisi mana? Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau sebagai manajer. Lalu ketika proses kontrol tadi, mungkin anak melakukan sesuatu karena 5 kebutuhan dasar manusia, apakah karena bertahan hidup, karena penguasaan atau kekuasaan, karena kasih sayang, rasa diterima, caper gitu, cari perhatian, atau karena kesenangan semata, atau karena kebebasan. Lalu ketika anak melakukan suatu kesalahan, gunakan dari tiga sisi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, lalu yang kedua validasi kebutuhannya, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Karena dengan keyakinan kelas itu, maka disiplin positif itu akan menjadi motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari diri dia sendiri. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf mungkin apabila banyak sekali kekurangan dalam sesi kali ini. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat untuk diri saya sendiri, umumnya untuk ibu bapak yang ada dalam forum ini yang mendengarkan video ini. Sekali lagi mohon maaf apabila banyak kesalahan. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira menurut kalian yang mengontrol aksa membuka atau tidak itu siapa? Yang Diri sendiri. Betul ya? Ya betul. Ternyata Mawar bisa nggak? Iya. Jadi yang bisa mengontrol diri kita adalah Diri kita sendiri. Ya, ketika apa yang menjadi aksa tidak membuka, alasannya apa? Amanah. Ya, amanah. Betul, karena keyakinan bahwa tadi clue-nya adalah tadi bahwa sesuatu yang di tangan itu adalah sesuatu yang berharga. Nah, begitupun dengan diri kita. Jadi ketika kita mau melakukan apapun, yang menjadi kuat itu adalah diri kita dan keyakinan. Betul nggak? Nah, ini sekarang per kelompok, tapi dikerjakan per orang. Jadi di masing-masing saja. Tulis satu per orang ya, per orang satu. Berarti kalau satu kelompok ada 5 ya. Tulis peraturan sekolah atau peraturan kelas yang akan kita nanti yakini. Yakini ya, maka keyakinan kan. Tulis aturan, tetapi aturannya gunakan kalimat positif. Apa itu kalimat positif? Tidak negatif. Iya, tidak negatif. Ya betul. Misalkan gini. Kalau kalimat negatifnya apa? Misalkan jangan berlari di depan kelas. Misalnya ya. Kalimat negatifnya itu jangan berlari di depan kelas. Kalimat positifnya apa? Tidak berlari. Fisik. Ayo. Dilarang berlari di depan. Bukan. Dilarang berlari di depan kelas. Tadi apa? Jangan berlari di depan kelas. Atau dilarang berlari di depan kelas. Kalimat negatif itu. Kalimat positifnya?
Nah, kalimat positifnya adalah berjalanlah perlahan di depan kelas. Ini bisa. Peraturan yang perlu disepakati. Silakan kalian kumpulkan jawaban yang teman-teman kalian, lalu tuliskan di sana. Menjaga tahu daya. Jangan ada di Jangan tidur di kelas, itu tidak negatif. Ada kegiatannya yang negatif, tapi kata-katanya kita yang ada kata jangan, tapi nggak apa-apa kalau udah. yang Ini dari respon yang pertama yang akan kita sepakati ini belum berupa keyakinan, hanya baru berupa aturan ya. Aturan yang nanti akan kita sepakati. Yang pertama, makanlah hanya saat jam istirahat. Artinya jangan makan minum ketika pembelajaran, mungkin itu ya. Ya. Apa implementasinya? Lalu datang tepat waktu. Ini berlaku untuk semua mata pelajaran berarti ya. Ya. Apakah ada yang namanya itu kebajikan universal? Kebajikan universal itu artinya suatu kebaikan yang diakui itu lintas apapun, maksudnya tidak dipengaruhi oleh budaya, tidak dipengaruhi oleh agama, tidak dipengaruhi oleh letak geografis dan lain sebagainya. Ini diakui secara universal, secara global ya. Ada peduli, ada rajin, integritas, rasa hormat, tanggung jawab, kebersihan, kesantunan. Yang kedua adalah tadi kan kalian sudah menuliskan ini ya. Bapak kasih contoh. Makanlah hanya pada saat jam istirahat. Kira-kira nilai kebajikan yang mana ini? Mungkin bisa kebersihan karena dia melihat kalau ada yang makan di kelas suka misalkan kotor. Boleh. Atau dari mana sisi mana lagi? Kira-kira nilai kebajikan yang masuk ke tadi apa nih? Makanlah hanya saat jam istirahat. Keteraturan, ada keteraturan? Nah, keteraturan. Ya. Nah, yang berikutnya adalah perkelompok tadi. Tadi kan kalian sudah store ya. Ini kan, ini. Atau mau lihat ini juga gak apa-apa yang merasa ini mengirim ini masing-masing ini. Silahkan kalian kaitkan apa yang tadi kalian tulis di sini dengan nilai kebajikan ini. Mungkin ada yang jadi dua, mungkin ada yang ini bisa disatuin. Mungkin jadi pecah seperti tadi. Makan saat jam istirahat mungkin masuk ke kebersihan, mungkin masuk ke keteraturan. Boleh ditulis dua-duanya berarti kebersihan, keteraturan. Datang tepat waktu. Bapak kasih contoh lagi lah. Yang kedua, datang tepat waktu kira-kira ke nilai yang mana? peraturan. Tanggung jawab boleh. Semangat, ada semangat? Semangat, boleh. Keteraturan ya. Nah, sekarang dari masing-masing kelompok ya, sebenarnya ini nanti di detailnya itu pasti jadi banyak. Jadi dari tadi kalian membuat yang banyak, lalu dirangkum jadi nilai kebaikan, jadi sedikit kan mungkin ya. Nah, dari nilai kebaikan yang sedikit ini bisa berlaku untuk banyak lagi. Maksudnya gini, misalkan kalian ambilnya tadi buanglah sampah pada tempatnya.
Yang diambilnya adalah tanggung jawabnya, misalkan kebersihannya boleh, tapi misalkan kamu kalian ambil tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini bisa dipecah lagi. Kira-kira dalam bentuk apa tanggung jawab? Selain tadi menjaga kebersihan kelas, mengerjakan PR kan? Tanggung jawab. Apa lagi? Membayar kas, misalkan, ya bendahara. Nah. Misalkan jadi tanggung jawab. Apalagi kira-kira yang bisa diimplementasikan tanggung jawab di kelas kalian? Udah. Apalagi kira-kira tanggung jawab? Misalkan menjaga sarana, fasilitas tidak merusak gitu. Misalkan apalagi sampai ngabobol tembok, atau misalkan mengambil barang yang ada di sekolah, mengambil mangga sekolah, misalkan gitu. Tidak, misalkan itu kalau itu dirasa berupa tanggung jawab. Jadi nanti implementasinya dari keyakinan itu bisa berlaku untuk banyak juga. Ya. Nah sekarang tugasnya adalah ini satu kelompok, satu kertas, pilih salah satu keyakinan berkelompok yang mau kalian sepakati dulu. Misalkan kelompok 1 mau apa, kelompok 2 mau apa. Kalau bisa nanti 7 kelompok beda. Kelompok 1 ini yang mana? Jawabannya yang ini? Yang itu Pak, yang nomor 3. Yang menghargai ya? Ya. Mau yang mana kira-kira yang mau diambil? Mau menghargai, mau empati, mau kerjasama, mau percaya diri atau rasa hormat? Kerjasama Pak. Kerjasama. Kelompok 1 kerjasama. Kelompok 2 Itu Pak yang bawahnya Pak. Ya? Yang bawahnya. Mau apa? Mau apa yang diambilnya? Mau keteraturan, kebersihan, tanggung jawab, keteraturan lagi, kebersihan, keteraturan. Mau apa kira-kira? Kebersihan. Kebersihan. Kelompok 3, mana yang kelompok 3? Api. Yang api. Menyala ya. Mau yang mana? Rasa hormat, keteraturan, ketegasan, kesantunan, bijaksana, kalau kebersihan tadi deh. Antusias, kira-kira mau mana? Peduli. Oke. Kelompok 3 peduli. Kelompok 4 yang mana? Kelompok 4 ini. Ya. Mau apa? Mau bertujuan, mau rajin, semangat, tanggung jawab. Kebersihan udah ya, peduli udah. Tanggung jawab, harga diri, keteraturan, kesantunan, rendah hati, rasa hormat, dermawan, tanggung jawab. Tadi itu ingatnya apa? Kerjasama, kebersihan, kepedulian atau peduli, tanggung jawab. Sekarang kelompok 5. Yang mana kelompok 5? Berakhlak mulia. Tadi jawabannya yang mana? Ini ya? Berakhlak mulia. Oke. Kelompok 6 berakhlak. Kelompok 6 yang mana jawabannya? 6 dulu. 6 yang mana? Ini. Ini bukan. Yang mana diambilnya? Keteraturan. Oke. Kelompok 7 terakhir. Atas Pak. Atas ini. Komitmen. Oke. Nah, baca nggak? Kalau kita pilih salah satu. Nah, misalkan ini yang yang dipilih keyakinannya adalah hormat misalkan. Maka kalian bikin tabel seperti ini, tidak usah tabel yang rapi, maksudnya rapi itu per garis itu. Kalian bikin aja huruf T. Misalkan garis di atas, garis di tengah. Tidak aja, ada usah di per baris. Nah, judul yang di atasnya tampak seperti, yang kirinya, yang kanannya tidak tampak seperti. Ini berkaitan harus dengan keyakinan yang tadi kalian pilih. Misalkan tadi kepedulian. Tampak di kepedulian itu apa? Misalkan mengambil sampah yang ada di hadapan dia, gitu kan? Lalu tidak tampaknya berarti membuang sampah.
Paham nggak? Jadi tidak peduli. Biasanya kebalikan dari yang tampak. Misalnya ini datang tepat waktu, berarti tidak tampaknya adalah sering hadir sampah. Tadi melihat sampah, mengambil sampah yang ada di hadapannya, itu kan peduli ya. Berarti tidak tampaknya adalah dia justru yang membuang sampah, atau bahkan bahasa Jermannya najongan sampah. Jadi kalau yang tong sampah, ayo tong sampah dipajong gitu sampai keserakahan gitu. Itu kan kebalikannya misalkan, ya. Itu contoh yang ini contoh hormat. Tadi contohnya kepedulian. Begitupun yang lain tanggung jawab. Jangan apa gitu. Tanggung jawab. Piket membersihkan kelas tiap hari sesuai jadwal piket. Tidak tampaknya berarti tidak mengerjakan piket. Sebanyak-banyaknya minimal 3 lah. Minimal 3 masing-masing. Kalau bisa sebanyak-banyaknya sampai kertasnya habis. Dan itu sekali lagi berlaku berarti untuk umum, tidak harus apa yang tadi kalian tulisan Jawa. Ya, tidak harus. Jadi ini kan kalian dapatnya tanggung jawab ya, berarti apapun yang berkaitan dengan tanggung jawab. Kepedulian apapun yang berkaitan dengan kepedulian yang bisa kalian terapkan di sekolah. Ya, misalkan tanggung jawab itu ternyata menafkahi istri ya, bukan? Ya, kan bukan. Tulis? Oh, udah. Sokap. Jangan kena tolol atau kamu enggak oke. Orang dikumahi. Udah, ini tulis itu di silakan. Bisa dibacakan oleh Jaya dulu. Tidak tampak seperti telah meninggalkan dialog tiket. Menaati peraturan sekolah. Kalau tidak tampaknya seperti melanggar aturan sekolah. Kelima, menjaga fasilitas sekolah. Tidak tampak seperti merusak fasilitas sekolah. Enam, membayar uang kas. Dan tidak tampak sebenarnya tidak membayar uang kas. 7. Menjaga buku yang dipinjam dari perpustakaan. 3. Menjelaskan sikap peduli yang tampak dan tidak tampak. Yang pertama yaitu sikap tampak seperti membuang sampah pada tempatnya. Yang tidak tampak seperti sering membuang sampah sembarangan. Yang kedua, tampak seperti menjaga fasilitas sekolah. Tidak tampaknya jelek meja dalam dan gini. Yang keenam. Keterangan yang tampak dan tidak tampak. Mentaati peraturan sekolah. Tidak tampak seperti sering melanggar peraturan sekolah. 2. Membuang sampah pada tempatnya. Tidak tampaknya sering membuang sampah sembarangan. Kelompok 5. Kita menjelaskan tafsir sikap. 5 contoh sikap akhlak. 6 contoh sikap akhlak mulia. Yang pertama, Sikap tampaknya seperti mengucapkan salam kepada guru. Terus buat sikap tidak tampaknya seperti tak acuh kepada guru. Yang kedua, menyimak penjelasan guru dengan seksama. Tidak tampaknya mengabaikan guru ketika sedang menjelaskan. Ayo. Kami dari kelompok 7 akan presentasikan sikap komite. Nomor 1, tampak seperti berusaha belajar dengan tekun, tidak tampak sepertinya bermalas-malasan dalam belajar. Terus nomor 2-nya menghormati pengeluaran yang ada di sekolah. Terus tidak tampaknya bersikap tidak sopan di sekolah. Kedua, akan mempresentasikan tentang kebersihan, tentang sikap kebersihan.
Tampak seperti membuang sampah pada tempatnya, tidak tampak seperti buang sampah sembarangan. Tampak seperti mengikuti jadwal piket untuk membersihkan kelas, dan tidak tampak seperti bolos atau tidak mengikuti jadwal piket. Oke, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang kerjasama. Tampak sepertinya yaitu nomor 1 melaksanakan piket kelas ketika sudah waktu jadwalnya. Tidak tampak seperti tidak melakukan piket kelas dan tidak membantu teman.